kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI, as if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri? Asik banget nih ibu-ibu, beraninya ngomong di luar negeri, ngomong sini. Itu kata hatersnya Bang Ferry. Kalau kata kita mah respect pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, publik ya lagi menyoroti yaitu TNI yang berniat ingin melaporkan Ferry Irwandi. Nah, kenapa Ferry Irwandi ini ya mau dipidana oleh TNI? Jadi sebelumnya Ferry Irwandi ini mengunggah video soal demonstrasi besar-besaran yang bergulir akhir Agustus hingga awal September lalu. Nah, dalam video itu dia mengklaim ada upaya untuk menetapkan status darurat militer dan berhasil untuk mencegah itu semua terjadi. Jadi menurut TNI ya, Ferry Irwandi ini memprovokasi bahwa akan ada darurat militer. Nah, gara-gara hal inilah ya, TNI ingin melaporkan Ferry Irwandi. Sehingga Menteri Hukum yaitu Yusril Iza Mahendra akhirnya buka suara menyarankan TNI melakukan diskusi atau mediasi dengan Ferry Irwandi. Bahkan ya banyak masyarakat maupun netizen menilai TNI ini tidak bisa melaporkan Ferry Irwandi ya yang orang sipil, apalagi kemarin ya MK mengeluarkan putusan penghapusan Undang-Undang ITE. Jadi pasal Undang-Undang ITE ini pasal karet ya, banyak sekali menyeret di pemerintah Jokowi dulu orang-orang yang kritis dikriminalisasi. Nah, kali ini MK akhirnya menghapus Undang-Undang ITE. Artinya Ferry Irwandi ini tidak bisa dilapor ya oleh TNI kepada polisi. Sehingga ini heboh di sosial media membuat banyak netizen akhirnya buka suara. Termasuk salah satunya yaitu pengamat militer yang bernama Ibu Koni Bakri ya. Jadi Ibu Koni Bakri mengatakan TNI merendahkan diri sendiri dengan menuntut Ferry Irwandi. Menurut Refli Harun, kalau seandainya ya Ferry Irwandi dilaporkan, yaitu siapapun yang kritis nanti ya bakal dikriminalisasi. Baik ya, coba kita dengar ya komentar dari Ibu Koni Bakri pengamat militer ya tentang polemik TNI dengan Ferry Irwandi. Hai, salam dari St. Petersburg. Tadi itu saya ditelepon Kompas, cuman karena saya sudah ke kampus, saya nggak bisa memenuhi permintaan Kompas untuk wawancara terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI, as if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua, ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah di Sentul, dan nggak usah juga pakai publikasi ramai begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing, katanya ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan itu misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu? Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Sorry to say this ya, tapi saya ingin aja berkomentar karena tadi Kompas betul telepon dan jadi TNI tidak bisa menganggap dirinya menjadi korban pencemaran nama baik terus pelapor. Hanya orang yang bisa, bukan institusi. Ferry Irwandi itu kan karena unggahan-unggahan dia di media sosial, lalu pihak TNI merasa bahwa perlu melaporkan yang bersangkutan. Tapi apakah melaporkan itu tepat atau tidak? Maka pihak TNI mengadakan konsultasi dengan Polri. Dan jawaban Polri itu sudah betul bahwa yang dapat mengadukan, karena pencemaran nama baik itu berdasarkan pasal 27A Undang-Undang ITE yaitu pasal 310 KUHP itu delik aduan. Jadi hanya bisa ditindak kalau korbannya mengadu, dan korbannya itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi adalah individu, bukan lembaga, bukan institusi seperti TNI. Jadi TNI tidak bisa menganggap dirinya menjadi korban pencemaran nama baik terus pelapor. Hanya orang yang bisa, bukan institusi. Jadi saya pikir masalah ini sudah selesai sebenarnya. Jadi kalau pihak TNI merasa ada hal-hal yang perlu didalami, saya menyarankan agar pihak TNI berdialog saja
mengundang Ferry ini supaya paham apa sih sebenarnya yang dia kemukakan, apa yang dia inginkan. Kalau itu hanya berisikan kritik dan saran, kita tanggapi dengan positif saja sebagai bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. Yang penting itu ada dialog, ada jembatan lebih dulu, karena langkah hukum itu merupakan satu langkah terakhir kalau jalan-jalan lain sudah tidak bisa ditempuh lagi. Teman-teman sekalian, 1 hari 2 video. Kenapa? Karena memang harus disikapi. Karena ini adalah menurutku justru yang menjadi inti daripada problematika yang ada di Indonesia. Singkat cerita, kesewenang-wenangan. Kenapa? Karena ada cerita bahwa Komandan Satsiber dari TNI itu pergi ke Polda Metro, namanya Pak Sembiring, itu melaporkan Ferry Irwandi atas dugaan tindak pidana. Jadi gini teman sekalian, kata-katanya tuh menemukan. Menemukan berarti dicari. Dan pertanyaanku yang berikutnya adalah kenapa dicarinya spesifik ke situ? Aku nggak mau bahas Ferry Irwandinya sih, karena Ferry Irwandi bisa ngurus dirinya sendiri. Dia nggak perlu bantuan, belum perlu bantuan. Tapi yang kita bahas adalah kenapa dicarinya spesifik itu, Ferry Irwandi dan kasus-kasus yang sekarang ini. Ada apa dengan kasus-kasus yang sekarang ini? Karena setauku TNI itu adalah harusnya sebuah institusi untuk kayak melindungi Indonesia dari ancaman dari luar. Kalau polisi dari dalam, tentara dari luar. Pertanyaannya, apakah Satsiber TNI ini selama ini tidak menemukan adanya ancaman-ancaman dari luar yang terus kemudian berkaitan dengan kepentingan Indonesia? Misalnya, aku belum pernah baca atau aku belum pernah menemukan Satsiber itu kayak menemukan dugaan tindak pidana atau dugaan kejahatan berkaitan misalnya Raja Ampat penambangan, atau misalnya penambangan nikel misalnya, atau misalnya yang ada di Tembagapura misalnya, atau yang baru-baru ini di Pulau Komodo. Ada nggak sih selama ini yang kita baca Satsiber itu misalnya yang jelas-jelas sudah menjadi ancaman ya? Pinjol, judol, ini kan adalah suatu problematika yang nyata banget. Kenapa lu ngurusin Ferry Irwandi? Nggak nyambung sebenarnya. Lalu kemudian pertanyaanku yang lain adalah, apakah ini kayak ancaman? Kayak ngancem kalau seandainya Anda berani bersuara, nyampein pendapat, lalu kemudian kayak ngebuka borok-boroknya atau busuk-busuknya pejabat-pejabat ataupun orang-orang yang menyalahi amanah. Kenapa itu nggak pernah untuk dibuka? Kenapa itu nggak pernah dipermasalahkan, nggak pernah dilaporkan? Tapi ini jelas-jelas ketika ini di show off, ini ada dugaan tindak pidana, terus ditanya tindak pidananya apa? Nggak diomongin. Menurutku ya, ini kayak ancaman sih. Dan teman-teman sekalian, mungkin TNI merasa bahwasannya, bukan TNI ya, mungkin Komandan Satsiber tadi merasa bahwa mereka ada dasar hukum, tapi mereka lupa bahwasanya ada yang lebih tinggi daripada hukum, yaitu adalah etika, di mana orang semua ngerasa ini nggak benar. Orang semua merasa ini adalah sesuatu yang dilakukan karena ada kepentingan elit-elit yang terganggu. Dan aku yakin kalau andaikan mungkin kalau DPR dan pejabat-pejabat pemerintah sebagian besar memang problematik seperti yang video yang aku bahas tadi, tapi aku yakin kalau di TNI ini masih oknum. Dan kalau kita yakin ini adalah masih oknum, please, harusnya pimpinan TNI langsung bergerak, bersikap terhadap hal kayak gini, karena ini benar-benar gak bagus banget bagi orang-orang yang ada di Indonesia, bagi warga negara Indonesia. Kan ngakunya tentara tadi kan warga negara Indonesia, ini gak bagus banget. Ini bukan pendidikan yang bagus sih. Dan semua orang ngerti, semua orang tahu. Ingat, hukum itu cuma di bawah etika. Dan secara etika, ini udah bermasalah. Buat lo yang ngerasa, gue mah gak mungkin ditahan negara, gue bukan Del Pedro yang advokasi korban, gue bukan Ferry yang bikin konten kritis, gue bukan masa aksi yang turun ke lapangan, lo lihat Laras Faizati. Karena bikin instastory, dia ditahan paksa oleh polisi. Dia adalah pekerja kantoran, kayak kebanyakan kita semua. Dia bukan revolusioner, bukan masa aksi, penggerak demonstran, bukan ketua BEM, bukan, pekerja kantoran. Dan dia cuma menyuarakan haknya, kekesalannya, menagih haknya, mengeluarkan aspirasinya sebagai warga negara, dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tapi dia sekarang dijemput paksa oleh polisi dan terancam di penjara. Iya, bikin instastory kayak selama ini yang lo buat pakai at yours template dan sebagainya, lo bisa jadi korban berikutnya. Masih pengen diem ngelihat teman-teman kita yang ditahan di balik sel jeruji yang jumlahnya nggak sedikit itu? Masih pengen diem? Masih pengen ngerasa nggak relate? Pokoknya ingat sekali lagi, membela teman-teman kita yang ditahan oleh polisi, membela Munir, membela berbagai korban pelanggaran HAM berat oleh negara, sama dengan membela hak kita sendiri. Mencari dalang di balik pelakunya, sama dengan menjaga diri kita sendiri, supaya mereka nggak petatang-petenteng, berpikir bisa menculik kita kapanpun mereka pengen. Supaya mereka bisa berpikir takut sama rakyat sendiri. Dan ingat, tidak ada tuntutan yang menang tanpa keadilan untuk korban yang meninggal dan demonstran dibebaskan. Catat teman-teman, catat. Lagi-lagi DPR, ampun gua mah. Dev Laksono mendukung TNI untuk laporkan Ferry Irwandi. Tolol. Ferry Irwandi adalah buzzernya Anies Baswedan. Kenapa sih?
buzzer-buzzer itu lucu deh. Mereka tuh sangat nggak konsisten dengan narasinya masing-masing. Pertama, demo kemarin mereka tuduh didalangi oleh Anies Baswedan gitu lah. Padahal mereka sendiri yang bilang Anies Baswedan pengangguran, nggak punya duit, punya utang sana sini gitu lah. Kalau seorang Anies Baswedan kamu ngomongin punya utang, dari mana dia bisa membayar buzzer-buzzer yang begitu banyak untuk mendanai demo kemarin? Itu nomor satu. Yang kedua, kamu nuduh Ferry Irwandi buzzernya Anies. Padahal Ferry Irwandi juga pernah ketemu sama Prabowo, mengkritik Pak Anies juga pernah gitu. Tolong mindsetnya dipakai bahwa sekarang kan Pilpres sudah selesai. Pak Anies bukan orang partai gitu. Kita nggak pernah bisa baca isi hatinya orang ya, apakah dia punya ambisi politik atau enggak. Nah, terus masa hanya karena Pak Anies kemarin mantan capres yang kalah gitu, terus Pilpresnya sudah selesai, Ferry Irwandi nggak boleh diskusi sama Anies soal pendidikan, soal hal-hal yang memang menurut Ferry Irwandi Pak Anies tuh oke di situ, di bidang itu. Cuma duduk bareng, makan bareng, diskusi, terus diomongin kalau buzzernya Anies. Ada lagi yang komen, wah ini buzzernya Prabowo, karena kemarin waktu zaman sebelum Pilpres ada ngumpulin influencer-influencer duduk sama Prabowo gitu. Ini lucu banget lagi kalau misalnya ada yang komen, oh Ferry ini sebenarnya anteknya Mulyono, anteknya Jokowi, karena dulu kerja sama Sri Mulyani adalah menterinya Jokowi. Itu kan lebih lucu lagi. Jadi kayak dia dituduh di berbagai tempat, anteknya Anies, anteknya Jokowi, anteknya Prabowo. Jadi sebenarnya Ferry Irwandi itu anteknya siapa gitu. Kalian tuh kalau mau nyerang, minimal yang logis pakai data. Seringkali narasi-narasi kayak gini tuh muncul ketika udah diadu pakai data segala macem. Terus nih lihat foto nih Anies sama Ferry gitu. Itu logika falasi yang sangat ad populum gitu. Jelek banget. Cara kalian argumen kayak gitu tuh jelek banget. Kenapa? Kalau kalian benci Pak Anies dan kalian malah semakin jelek-jelekin Pak Anies, selalu setiap ada isu apapun yang dibawa Pak Anies Baswedan. Ya kalian tuh malah bukannya mendowngrade nama beliau justru akan semakin banyak di permukaan. Yang kalian lakukan tuh justru malah kontrari gitu loh. Kalian benci Anies, nyebut nama-nama dia terus, justru nama Pak Anies makin muncul di permukaan gitu. Makanya please lah gitu. lucu banget deh buzzer-buzzer ini. Ada kan langkah sejumlah anggota TNI yang membidangi ancaman cyber mendatangi Polda Metro Jaya dan menyampaikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Saya kira itu bukanlah bagian dari tugas pokok dan fungsi TNI di bidang pertahanan. Kalaupun berbicara tentang ancaman siber yang benar adalah ancaman siber dalam pengertian ancaman siber di bidang pertahanan atau yang dikenal sebagai cyber defense. Bukan cyber security threats, melainkan cyber defense threats. Jadi, seandainya sistem pertahanan nasional kita terancam dunia cybernya oleh serangan siber dari luar negeri, itulah tugas TNI. Itu pun harus ada keputusan politik negara. Tetapi, kalau ada warga negara di dalam negeri menyuarakan pendapatnya terkait dengan berbagai masalah sosial, masalah politik, apalagi Ferry Irwandi sangat kritis terkait dengan darurat militer atau kritis terhadap dugaan keterlibatan pihak tertentu di dalam penjarahan dan kerusuhan selama akhir Agustus, tanggal 28, 29, tanggal 30 Agustus. Saya kira itu adalah bagian dari haknya Ferry Irwandi untuk menyatakan pendapatnya sebagai bentuk partisipasinya kepada urusan publik dan sebagai haknya untuk menyampaikan atau mengungkapkan apa yang salah, termasuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan atau mengawasi jalannya katakanlah lembaga-lembaga negara itu. Jadi kami meminta agar Menteri Pertahanan, Panglima TNI mengkoreksi langkah Komandan Satuan Cyber yang mendatangi Polda Metro Jaya dan mengurungkan niat untuk mempersoalkan Ferry Irwandi ke dalam ranah pidana. Yang kedua, saya meminta kepada Komisi 1 juga untuk mengklarifikasi permasalahan ini dengan Panglima TNI agar tidak berujung. Juga yang disampaikan Ferry itu fakta sejarah, kebenaran opini, kebenaran pendapat, di mananya pernyataan Ferry itu menyebabkan pecah belah negara ini. Nah, mana yang disebut pelanggaran pertahanan itu? Loh, kan tidak ini bisa. kan pernyataan-pernyataan konyol. Misalnya pernyataan Ferry bahwa darurat militer itu akan menyebabkan militer akan lebih dominan dan itu sangat berbahaya. Itu benar. Kajian konstitusi mengatakan itu benar, gitu ya. Militer itu bahkan tidak boleh bersentuhan dengan ruang sipil. Urus kalau ada serangan dari luar ke dalam. Kalau kemudian soal kedudukan sipil, kedaulatan sipil, nggak boleh militer ikut campur. Kalau nggak kacau negara ini. Jadi pernyataan-pernyataan Ferry itu benar, fakta semua itu. Secara keilmuan maupun secara kesejarahan. Bentar, Pak. Bukan itu kan pendahuluannya. Yang jadi masalah itu di sini disebut
darurat militer hari ini kita bisa cegah. Pertanyaannya di mana darurat militer itu? Ya, kalau tidak ada nggak darurat militer? Ya, kalau tidak terjadi darurat militer, berarti ya tidak ada permasalahan dengan pernyataan Ferry. Apa masalahnya? Nggak, masalahnya dia menuduh bahwa ada darurat militer. Masalahnya militer tersinggung bahwa darurat militer itu adalah urusan militer. Itu yang salah, militernya yang salah. Jadi militer merasa darurat militer itu hanya urusan militer, itu urusan sipil juga. Oke, sorry, saya harus potong di situ karena biar kita harus jelas juga nih mengukur mana yang bagian untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kalau menurut Anda, Pak Soleman, bagian mana yang harus dijaga bagian itu? Ya itu tadi pernyataan-pernyataan bahwa darurat militer hari ini sudah kita bisa tiadakan. Pertanyaannya mana darurat militer? Pak Soleman, siapa yang mengadakan darurat militer? Emang militer yang mengadakan darurat militer? Ya, pelaksananya kan darurat militer kan tentara. Itu yang Anda salah. Penentu kedaulatan darurat militer itu adalah melalui presiden. Presiden itu presiden sipil. Jadi kalau kemudian yang disalahkan tidak terjadi darurat militer, itu ya presiden. Nah, kenapa militer yang tersinggung? Loh ya jelas Pak, kan ada darurat sipil. Ya memang ada darurat militer, kan itu. Pak Soleman, sejak kapan penentuan darurat militer itu adalah kejahatan? Lah, kan dibilang kejahatan, di situ dibilang. Ya sekarang saya bilang, darurat militer gagal. Emang itu kejahatan? Lah darurat sekarang dibilang hari ini kita pertanyaannya mana ada darurat militer, kan itu masalahnya. Kalau tidak ada darurat militer, ngapain militer tersinggung? Saya coba tengahin dulu nih. Karena begini. Ya itu kan menuduh militer. Gini, Pak Soleman, karena kan dugaannya kan dugaan pencemaran nama baik, tapi pada akhirnya kan menjaga nama baik. Sorry Pak Soleman, begini. Pencemaran nama baik siapa Pak Soleman? Ya tentara Bapak salah tuh. Baik. Pak Soleman, saya mau bertanya nih. Karena kan sekarang dugaannya adalah pencemaran nama baik institusi, tapi kemudian ada kaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan negara. Jadi yang mana yang benar nih sebetulnya? Bagi saya itu tadi bilang bahwa tentara itu karena disebut bahwa itu seakan-akan ada di situ. Ini negara kita kan hanya melihat kalau ada kudeta militer ya tentara, iya sudah pasti ini ada tentara ya disitulah. Ini salah lagi nih. Nah gimana tuh Bang? Ini salah paham. Jadi darurat militer itu bukan pernyataan kudeta tentara. Jadi salah tuh Pak Soleman. Darurat militer itu memang diatur juga. Kalau kemudian negara memang dalam keadaan tertentu yang perlu diumumkan darurat militer. Ferry benar, dalam fakta sejarah darurat militer itu lebih banyak menghilangkan hak-hak sipil. Pernyataan bahwa sekarang berhasil mencegah darurat militer itu biasa saja. Jadi karena presiden lah yang akan menentukan sebagai penguasa tertinggi mau darurat sipil kah, mau darurat militer kah. Jadi harus dipahami ini baik-baik konteksnya. Tidak ada itu menyinggung militer begitu ya. Terakhir, Pak Soleman, begini, karena kan dari pihak Polda Metro Jaya juga sudah menjelaskan bahwa secara institusi tidak bisa disampaikan laporan ini, harus secara pribadi. Kalau begitu, siapa yang dirasa bisa untuk mengadukan dugaan pencemaran nama baik itu menurut Anda, Pak Soleman? Ya silakan aja tanya, kan Polda lebih tahu masalah hukumnya. Kan di situ. Kan sekarang tentara itu hanya membawa ke Polda ini ada begini. Bagi kami itu adalah pencemaran nama baik. Ya silakan bagi Polda seperti apa urusannya dia. Bung Ferry gimana Bung Ferry? Tapi ini untuk diketahui bagi tentara itu adalah pencemaran nama baik. Kalau dianggap tidak ya terserah. Bung Ferry. Singkat saja Bung Ferry terakhir. Kan begitu. Delik pencemaran nama baik itu delik terhadap orang. Nggak mungkin juga nama baik itu nama baik institusi itu nggak ada. Emang institusi merasa terhina, lalu institusi menjelaskan di depan pengadilan kami institusi militer merasa terhina, nggak ada. Institusi itu bukan manusia. Jadi jangan dibawa ke perasaan, itu salah betul di dalam konsep pemidanaan. Bung Ferry, Pak Soleman Ponto, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore semuanya.